Halo, hai sahabat anggaran data. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini tentu menjadikan Indonesia begitu kaya akan beragam pulau yang menyimpan kekayaan alam dan panorama yang indah. Di sisi lain, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia ketambahan 63 pulau baru. Wah, kok bisa? Di sisi lain juga, kita juga teringat akan beberapa pulau di Indonesia yang di masa lampau diklaim bahkan telah diambil oleh negara lainnya, seperti Malaysia dan Australia. Sahabat anggaran data, inilah 5 fakta di balik Indonesia yang menyambut 63 pulau baru. 1. Pulau-pulau yang hilang. Terdapat beberapa pulau yang telah hilang di Indonesia. Salah satu yang menjadi viral bahkan perbincangan hangat dunia internasional kala itu ialah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan dua pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan, tepatnya Provinsi Kalimantan Utara. Kala itu pada tahun 1967, Malaysia mulai mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari Malaysia. Puncaknya terjadi pada tahun 2002, di mana Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, bukan Indonesia. Indonesia pun harus mengikhlaskan kedua pulau tersebut. Tak hanya Pulau Sipadan dan Ligitan, Pulau Pasir yang terletak di selatan Provinsi NTT, tepatnya Kabupaten Rotendao, juga diklaim oleh Australia. Puncaknya pada tahun 2021, polisi perbatasan Australia menangkap dan menenggelamkan kapal para penelayan asal NTT karena dianggap melanggar batas negara. Hal ini pun lalu menjadi viral. Pulau Pasir sendiri secara adat masuk dalam wilayah Kerajaan Rote Indonesia dan jaraknya jauh lebih dekat dari Rote NTT dibandingkan dengan Australia. Namun sejak tahun 1976, Australia mengklaim pulau ini sebagai milik mereka berdasarkan garis pantai dan memberi nama Kepulauan Asmor dan Kertial. Pada tahun 2024, pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor yaitu Ferdi Tanoni mengatakan bahwa akan mengancam Australia dengan melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. 2. Komitmen Presiden Prabowo. Pada tahun 2024, Indonesia kini berada di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Memiliki latar belakang militer, Presiden Prabowo tentu memiliki tekad yang sangat kuat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Melansir dari kompas.id, komitmen dan ketegasan Presiden Prabowo ini salah satunya terlihat terkait dengan Laut Cina Selatan. Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan negara, terlebih lagi di Laut Natuna Utara, dengan tetap mengedepankan prinsip kerjasama internasional. Ketegasan Prabowo ini tentu membuat peluang negara-negara pengganggu kedaulatan bangsa Indonesia, termasuk pulau-pulau yang ada, menjadi semakin sempit. 3. Indonesia miliki 63 pulau baru. Pada tahun yang sama di masa kepemimpinan Presiden Prabowo, Badan Informasi Geospasial mengumumkan bahwa Indonesia memiliki 63 pulau yang baru. Ke-63 pulau yang baru ini tersebar di 4 provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Kalimantan Barat. Pulau-pulau baru tersebut ada yang terbentuk secara alami dan ada yang baru teridentifikasi. 4. Jumlah pulau di Indonesia. Hilang 1 tumbuh 100, mungkin itu pepatah yang bisa kita pakai. Kehilangan 3 pulau yang diklaim Malaysia dan Australia sebelumnya tentu tidak membuat Indonesia berlarut-larut dalam kesedihan. Indonesia semakin memperketat kedaulatan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke, bahkan ketambahan banyak pulau yang baru. Pada tahun 2024, Indonesia telah memiliki 17.380 pulau di seluruh penjuru negeri, usai ketambahan 63 pulau yang baru. 5. Pesan. Sahabat anggaran data, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sudah layak dan sepantasnya kita terus menjaga keberadaan pulau-pulau yang ada di negeri tercinta kita. Beberapa di antaranya yang dapat kita lakukan yaitu menjaga kelestarian alam maupun mengelolanya menjadi destinasi pariwisata yang baru. Semoga seluruh pulau di tanah air tetap terjaga kelestariannya dan kedaulatannya. Sekian, terima kasih. Halo, hai.